semuanya, perkenalkan nama saya Cita. Sekarang saya akan menceritakan cerita tentang Putri Tidur. Simak baik-baik ya. Suatu ketika di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja dan ratu yang bijaksana dan baik hati. Mereka berdua memerintahkan kerajaan dengan baik. Sayangnya, mereka belum memiliki keturunan. Tetapi, setelah penantian yang sangat panjang, mereka akhirnya memiliki bayi perempuan yang sangat cantik. Karena bahagianya raja, ia pun mengundang semua orang ke istana untuk berpesta. Ia juga mengundang 2 peri untuk mengikuti pesta tersebut, juga untuk menyambut hadirnya Tuan Putri dengan penuh cinta. Peri-peri terkuat di istana ada 3, namun karena kesibukan raja, ia tidak sempat mengundang peri yang ketiga. Di tengah pesta, peri yang ketiga muncul dengan wajah yang sangat marah. Lalu, peri ketiga pun mengutuk putri dari raja tersebut hingga tertidur selamanya. Sampai ia menemukan pria yang tulus mencintainya saat 15 tahun. Semua orang pun sangat panik dan khawatir. Mereka semua mengkhawatirkan putri, juga peri-peri. Kedua peri ini mencoba menetralkan kutukan tersebut, tetapi sayangnya tidak berhasil. Beberapa tahun kemudian, putri tersebut tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berbakat. Kemudian, karena mendadak, raja dan ratu pun terpaksa meninggalkan putri di kerajaan karena harus pergi ke pesta kerajaan tetangga. Putri pun bebas menjelajahi setiap ruangan istana. Lalu, setelah itu ia menemukan ruangan yang di dalamnya terdapat peri ketiga. Peri ketiga pun mencoba menawarkan putri agar dapat menggunakan alat tenun. Lalu, secara tidak sadar, Tuan Putri pun menusukkan jarinya ke jarum alat tenun tersebut. Lalu, secara tidak sadar juga, putri langsung jatuh dan tertidur. Juga seluruh istana pun tertidur. Lalu, istana tersebut sekarang dikendalikan oleh peri yang ketiga. Tetapi karena istananya tidak terurus, maka tempat itu menjadi hutan. Beberapa tahun kemudian, di tempat istana putri, terdapat seorang pangeran yang tiba. Lalu, dengan beraninya, pangeran tersebut masuk ke istana tersebut dan disambut oleh banyaknya rintangan. Lalu, setelah melewati banyaknya rintangan, pangeran tersebut pun tiba di kamar utama tempat Tuan Putri tertidur puas. Lalu, pangeran pun melihat kecantikan putri tersebut. Lalu, ia pun mencoba menciumnya. Setelah dicium, akhirnya Tuan Putri pun bangun dari tidurnya. Pangeran pun kaget. Tuan Putri juga bingung.
Bagaimana pangeran bisa ada di sini? Lalu pangeran pun menceritakan semuanya. Saat keluar dari kamar tersebut, mereka disambut oleh bangunnya semua orang di istana. Mereka pun berterima kasih kepada pangeran yang sudah menyelamatkan mereka. Lalu, pangeran dan Tuan Putri pun jatuh cinta dan menikah. Mereka hidup bahagia selamanya. Oke, itulah ceritanya. Semoga kalian suka. Oh iya, juga aku memiliki pesan moral yang perlu disampaikan. Pesan moralnya adalah, tetaplah menjadi orang yang tidak pendendam akan hal yang sepele. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa teman-teman.